asal-usul Danau Lipan dari Kalimantan Timur. Di Kecamatan Muara Kaman, sekitar 120 km di Hulu Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, terdapat sebuah daerah yang sangat terkenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun disebut danau, wilayah ini tidak seperti danau pada umumnya seperti Danau Jempang atau Danau Semayang yang dipenuhi oleh air. Sebaliknya, Danau Lipan adalah hamparan luas yang didominasi oleh semak-semak dan perdu. Danau Lipan terletak di sebuah daerah yang unik dengan pemandangan yang menarik. Daerah ini ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang khas dari padang yang luas. Pada zaman dahulu kala, kota Muara Kaman dan sekitarnya bukanlah seperti yang kita kenal sekarang. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari lautan yang luas. Tepi lautnya pada waktu itu berada di sebuah tempat yang dikenal sebagai Berubus, sebuah kampung yang sekarang disebut Muara Kaman Ulu. Kampung ini lebih dikenal dengan Benua Lawas yang artinya tanah lama dalam bahasa setempat. Benua Lawas merupakan sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa lampau. Pada masa itu, di wilayah Benua Lawas, berdiri sebuah kerajaan yang sangat makmur. Kerajaan ini terkenal karena pelabuhannya yang sangat ramai yang dikunjungi oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru. Letaknya yang strategis di tepi laut menjadikan pelabuhan ini sebagai pusat perdagangan dan interaksi budaya. Kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh di sini, membawa barang dagangan, cerita, dan kebudayaan dari tempat yang jauh. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Di bawah pemerintahannya, kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan dan kemakmuran. Salah satu daya tarik utama dari kerajaan ini, kehadiran seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri ini dikenal dengan nama Putri Aji Berdarah Putih. Nama ini diberikan kepadanya karena keanehan yang dimilikinya. Ketika ia makan sirih dan menelan air sepahnya, air sirih yang berwarna merah itu tampak jelas mengalir melalui kerongkongannya, memberikan kesan seolah-olah darah mengalir dalam tubuhnya. Kecantikan dan keanehan Putri Aji Berdarah Putih menjadi perbincangan di seluruh negeri dan bahkan sampai ke negeri-negeri yang jauh. Banyak yang datang berbagai penjuru untuk melihat sendiri keindahan sang putri dan keunikan yang dimilikinya. Selain cantik, Putri Aji Berdarah Putih juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berpengetahuan luas, membuat semakin dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Dia sering memberikan nasihat bijak kepada rakyat dan keluarganya, dan selalu berusaha untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan di kerajaannya. Banyak pangeran dan raja dari negeri-negeri lain yang datang untuk melamarnya, tetapi Putri Aji Berdarah Putih menolak semua lamaran tersebut dengan sopan, karena ia menunggu sosok yang benar-benar pantas menjadi pendamping hidupnya. Suatu hari kabar tentang kecantikan dan keunikan Putri Aji Berdarah Putih sampai ke telinga seorang raja Cina yang berkuasa. Tertarik dan penasaran, Raja Cina memutuskan untuk berangkat ke kerajaan Putri Aji Berdarah Putih dengan membawa jung besar serta bala tentaranya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka akhirnya berlabuh di laut depan istana Putri Aji Berdarah Putih. Raja Cina segera naik ke darat dengan penuh harapan untuk melamar sang putri yang terkenal itu. 我听过很多关于公主的美丽和习惯。阿吉有白血，今天我带着希望而来，向她求婚，并把她带回我的土地。 Di istana, Putri Aji Berdarah Putih menyambut Raja Cina dengan ramah. Sebelum Raja Cina menyampaikan lamaran, Putri mengadakan jamuan makan sebagai bentuk penghormatan. Namun dalam jamuan tersebut, Putri Aji Berdarah Putih ingin menguji tamunya terlebih dahulu. Raja Cina, aku menghargai perjalanan jauh yang telah engkau tempuh. Marilah kita makan bersama sebelum kita membicarakan hal lain. 很高兴，公主，非常感谢你的盛情款待。Awalah Raja Cina keruan pertemuan, kita akan menyambutnya dengan penuh sopan. Tapi yang mulia, apakah kita harus menerima lamaran dari Raja Cina? Kita harus mempertimbangkannya baik-baik.
Tidak ada yang harus diputuskan sebelum kita bertemu dengannya. Persiapkan saja ruang pertemuan dan siapkan jamuan yang terbaik untuk tamu kita. Sementara itu, Raja Cina bersiap untuk memasuki istana dengan hati yang penuh harapan. Ia membayangkan keindahan yang tak tertandingi dari Putri Aji dan merencanakan kata-kata lamaran yang romantis. Namun di balik kedatangannya yang tampak penuh kebaikan ini, tersimpan potensi konflik dan ketegangan yang belum terungkap. Sebelum menyampaikan lamarannya, Raja Cina dijamu dengan jamuan mewah oleh Putri Aji. Mereka duduk bersama di meja yang dihiasi dengan hiasan-hiasan istana yang megah. Tetapi keadaan menjadi tegang ketika Raja Cina mulai menyantap hidangan dengan cara yang tidak pantas. 谢谢你的金台宴会，陛下，您的菜肴很宜。 Putri Aji memperhatikan dengan jijik ketika Raja Cina tidak menggunakan alat makan dengan benar dan malah menyantap makanan dengan cara yang tidak terhormat, yaitu seperti seekor binatang. Betapa tak terhormatnya perilaku raja ini. Meskipun mencoba menahan perasaannya, rasa jijik dan kekecewaan Putri Aji berdarah putih tidak bisa disembunyikan. Maafkan saya yang mulia, saya merasa tidak enak badan dan ingin beristirahat sebentar. Dengan wajah penuh kekecewaan, Putri Aji meninggalkan meja, meninggalkan Raja Cina yang kaku dan terkejut. Setelah sejenak, ia kembali ke ruangan pertemuan dengan ekspresi wajah yang serius dan tegas. Raja Cina, saya harus menyampaikan sesuatu dengan jujur. Saya tidak bisa menerima lamaran Anda. Raja Cina terkejut dengan penolakan tersebut, mencoba menemukan kata-kata untuk meyakinkan Putri Aji. 但是陛下，我真的很爱你，想让你开心，请你考虑一下。 Namun Putri Aji berdarah putih tetap teguh dengan keputusannya. Maaf Raja Cina, tindakan Anda saat makan menunjukkan kurangnya sopan santun dan penghormatan. Saya tidak dapat menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak menghormati budaya dan adat istiadat kami. Saya harap Anda dapat memahaminya. Dengan penolakan tersebut, Raja Cina meninggalkan istana dengan hati yang pahit dan rasa malu yang mendalam. Putri Aji meskipun sedikit sedih dengan situasi tersebut, merasa lega telah mempertahankan martabat dan prinsipnya. Penolakan yang tegas dan penghinaan yang dialami oleh Raja Cina dari Putri Aji membuatnya merasa terhina dan marah yang sangat membara. Dengan langkah yang berat dan wajah yang menyimpan kecewaan, Raja Cina kembali ke jungnya, dipenuhi dengan keinginan untuk membalas perlakuan yang dianggapnya sebagai penolakan yang tidak terhormat. Dalam jungnya yang megah, suasana tegang terasa ketika Raja Cina bersiap menghadapi kerajaan Putri Aji dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Panglima perang dan para penasihat kerajaan berkumpul di sekitarnya menunggu perintah selanjutnya. 但我们该怎么处理这些？我们要还他们钱吗？ Raja Cina dengan suara yang penuh kemarahan memberikan perintah kepada bala tentaranya yang setia. 我们不会让这种羞辱逍遥法外。准备进攻白血阿基公主的王国，竭尽全力，我们会祝福他们，让世界但是谁在当权。 Para prajurit yang loyal bersiap dengan senjata mereka, siap untuk melaksanakan perintah Raja Cina. Tegangan dan ketakutan meliputi jung tersebut. Namun di dalam hati para prajurit terbakarlah api kebanggaan dan keinginan untuk membalas dendam atas penolakan terhadap raja mereka. Sementara itu di kerajaan Putri Aji, ketegangan dan kekhawatiran juga terasa di udara. Mereka sadar bahwa ancaman dari Raja Cina sangatlah nyata dan persiapan untuk menghadapi serangan yang akan datang sedang berlangsung. Perang besar meletus antara bala tentara Cina yang marah dan tentara kerajaan Putri Aji berdarah putih yang berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka. Suasana medan perang dipenuhi dengan gemuruh suara senjata dan teriakan para prajurit yang berjuang dengan gagah berani. Putri Aji berdarah putih meskipun penuh semangat dan tekad, merasa kewalahan menghadapi serangan tak henti-hentinya dari bala tentara Cina yang kuat dan disiplin. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi mereka, mereka terus mundur di hadapan serbuan yang tak kenal lelah. Di tengah gemuruh perangan,
Putri Aji menyaksikan dengan hati yang sedih dan penuh amarah. Ia merasa putus asa melihat ketidakseimbangan yang jelas dalam peperangan ini. Meskipun telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, kenyataannya bahwa tentara mereka kalah dengan jumlah dan kekuatan membuatnya merasa terpukul. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bertahan sampai titik darah penghabisan. Jangan biarkan musuh menginjak tanah air kita dengan mudah. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, prajurit kerajaan Putri Aji tetap berjuang dengan penuh semangat dan keberanian. Mereka menaruh harapan pada kepemimpinan sang putri dan bertekad untuk melawan sampai akhir untuk menjaga kehormatan dan kehormatan kerajaan mereka. Dalam keadaan putus asa dan marah yang mendalam, Putri Aji mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dengan gemetar karena emosi yang meluap-luap, ia mengambil selai sirih dan menelannya dengan penuh kemarahan. Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya. Dalam sekejap terjadilah suatu keajaiban yang menakjubkan. Sepah sirih yang dimuntahkan oleh Putri Aji berubah menjadi ribuan ekor lipan besar yang melonjak-lonjak dan menyerang bala tentara Cina dengan keganasan yang luar biasa. Para prajurit Cina yang tadinya yakin dengan kemenangan mereka, kini terkejut dan panik menghadapi serbuan lipan-lipan yang tak terduga ini. Mereka berusaha bertahan, namun serangan lipan-lipan tersebut begitu ganas dan tidak terkendali sehingga mereka sulit untuk mengatasinya. Di tengah gemuruh perangan, Putri Aji menyaksikan dengan kepuasan dan kelegaan melihat lipan-lipan yang diciptakannya membalas serangan musuh dengan keganasan yang setara. Meskipun hatinya masih berat melihat pertumpahan darah di medan perang, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi tanah air dan rakyatnya dari ancaman yang mengancam. 中国国王的声音因恐惧而颤抖，停止第四世纪。我们必须退出，并在中寻求庇护。我们无法对抗这种自然的力量。 Para prajurit Cina yang tadinya penuh percaya diri, sekarang terpaksa berjuang demi keselamatan mereka sendiri. Mereka berusaha melarikan diri ke jum mereka, berusaha mencari perlindungan dari serbuan lipan-lipan yang ganas. Namun, lipan-lipan tersebut tidak memberikan ampun. Dengan gigi dan cakar yang tajam, mereka menyerang dengan keganasan yang tak terkendali. 我们得快一点，否则我们会死在武功手中。尽 Teriakan kepanikan dan jeritan kesakitan memenuhi udara saat tentara Cina berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berlari dengan cepat menuju jun mereka, tetapi lipan-lipan terus mengejar mereka tanpa kenal lelah. Sementara itu, Raja Cina yang merasa terpukul oleh kekalahan yang memalukan ini berusaha keras untuk menyelamatkan diri. 得快点，我们不能在这里输，我们必须生存。 Upaya itu sia-sia, karena lipan-lipan tersebut menyerang dengan ganasnya. Akhirnya bala tentara Cina dan raja mereka musnah oleh serbuan lipan-lipan yang tak terbendung. Jung besar mereka yang tadinya merupakan simbol kekuatan dan kebanggaan, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran mereka. Dalam keputusasaan, jung tersebut tenggelam ke dalam lautan, membawa bersamanya sisa-sisa kejayaan yang hancur dan kehancuran yang menyelimuti mereka. Dalam keheningan setelah pertempuran yang mematikan, keajaiban terjadi di kerajaan Putri Aji. Saat matahari terbenam dan kabut mulai menyelimuti medan perang, Putri Aji menghilang secara misterius, menyisakan kekosongan yang menyentuh hati semua orang yang hadir. Waktunya bagi saya untuk pergi, namun ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seseorang, tetapi pada semangat kita untuk melindungi yang kita cintai. Tetapi yang mulia, kemana Anda akan pergi? Kami membutuhkan Anda di sini, di kerajaan ini. Saya akan selalu berada di sini, di dalam hati dan pikiran kalian. Tetapi sekarang saya harus mengikuti panggilan yang lain. Dan jangan khawatir, sumur air berani akan selalu menjaga kekuatan dan keberanian kerajaan ini. Dengan senyuman lembut, Putri Aji berdarah putih menghilang secara gaib, meninggalkan kerajaan dan rakyatnya dalam kebingungan dan rasa kehilangan yang mendalam. Di tempat yang sama,
Sumber air berani, sumber kekuatan kerajaan yang telah melindungi mereka selama bertahun-tahun, juga menghilang tanpa jejak. Keberadaannya yang gaib menambah misteri di balik kekuatan dan keberanian yang selalu dimiliki oleh kerajaan tersebut. Penasehat kerajaan berkata, Kita tidak akan pernah melupakan jasa Putri Aji Berdarah Putih dan sumber air berani. Mereka adalah awan sejetis kita yang rela mengorbankan diri untuk melindungi kita semua. Beberapa hari kemudian ketika kabut mulai menghilang dan langit kembali cerah, tanah di sekitar tempat tenggelamnya Jung Raja Cina mulai terbentuk menjadi sebuah danau yang luas dan indah. Danau tersebut kemudian dikenal sebagai Danau Lipan sebagai penghormatan terhadap peristiwa yang mengubah nasib kerajaan dan menyisakan legenda yang akan dikenang selamanya. Itulah kisah legenda Danau Lipan yang menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah Kalimantan Timur. Meskipun waktu terus berlalu dan banyak yang telah dilupakan, namun cerita ini tetap hidup dalam hati dan pikiran orang-orang, mengingatkan mereka akan kekuatan cinta, keberanian, dan keajaiban yang selalu ada di sekitar kita. Semoga kisah ini selalu menginspirasi dan menghibur generasi-generasi yang akan datang. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.